Oke, kembali lagi di channel saya ya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini ada reaksi netizen rame sekali pada pidato atau ceramah Anies di depan masjid. Ini siap sholat tarawih Anies pas tanggal 16 kemarin, berpidato atau berkata, mengeluarkan kata-kata nepotisme, sindir Pak Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi. Kenapa ya yang disayangkan di masjid kok berpolitik gitu, ya kan? Itu yang disayangkan. Ayo kita lihat gimana reaksi netizen. Let's go. Ini harus dikembalikan. Promosi jangan di masjid. Masjid itu tempat ibadah. Betul. Kalau mau kasih khotbah, khotbahnya nggak usah nyangkut politik. Iya, betul. Karena demi kebaikan bersama harusnya lebih memberi khotbah kepada hal-hal yang membangun secara personal dan bisa berhubungan dengan keimanan kita kepada Tuhan, bukan urusan politik. Gitu nggak sih Pak? Aduh Pak, masa kampanye udah selesai Pak? Ini juga tinggal nunggu berapa hari, KPU udah ngumumin hasil, masih aja Bapaknya ribet sendiri. Udah dong Pak, legowo, tunggu aja, lagi berapa hari Bapak sudah tahu hasilnya, mau gugat silahkan gugat sana ke MK. Aduh, inilah kadang-kadang kalau kita komentari kita dikomplain sama anak abang, tapi kalau nggak dikomentari kok gedek rasanya lihatnya. Aduh, serba salah aja. Udahlah, baik. Pak Anies, ini bulan suci Ramadan loh Pak Anies. Saya benar-benar kaget dengan video tersebut. Dan saya nggak tahu video tersebut video lama atau video baru. Yang pasti yang saya cek, postingan tersebut diposting 21 jam yang lalu. Oke, terlepas dari video tersebut saya benar-benar kaget. Karena awalnya saya mikir, oh Pak Anies itu sebenarnya orang baik dan memang orang baik. Tapi ternyata setelah saya perhatikan di video tersebut dan di video-video lainnya dalam wawancara dia, ternyata benar kata Bung Kik Andy, Pak Anies ini berbahaya sekali. Bisa-bisa memecah belah bangsa, bisa memecah belah umat gitu. Bahkan di saat pendukung-pendukungnya yang lain heboh, ribut, demo-demo, dia nggak berikan statement untuk menghentikan demo tersebut. Justru malah dia memanas dan ngebuat pendukungnya semakin panas gitu. Padahal katanya kan mereka kan barisan orang-orang yang paham agama, yang ngerti agama, orang-orang pintar. Harusnya ngerti dong apa yang dilakukan ketika kalah. Itu justru bukan malah manas-manasin. Iya, betul. Prestasi menciptakan koneksi menghasilkan promosi, itu baru yang tepat. Saya masih nggak paham ya kenapa setiap narasi yang disampaikan oleh beliau itu banyak orang-orang itu yang kagum tanpa mencerna kata-kata itu lebih dahulu. Indahnya retorika itu terletak pada makna, bukan pada sajak kata. Ini malah bahas nepotisme, bahas dinasti di atas mimbar masjid. Apakah itu tepat? Katanya ke Sumbar dalam rangka memberikan bantuan untuk korban bencana. Kenapa di atas mimbar itu nggak dimanfaatkan untuk doa bersama aja buat mereka yang terkena musibah ini? Itu baru yang tepat. Ini malah berretorika tentang pemerintahan, mengkritik pemerintah. Di sisi lain pendukungnya diminta untuk membuktikan kecurangan di rapat plenum KPU, malah ciut kena mental. Tapi itu kan Pak Anies lagi di Sumbar ya. Kalau di Sumbar kan memang hasil rapat, hasil KPU-nya memang beliau memang suara tertinggi. Kalau seandainya memang seperti itu sosok pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Sumbar, ya silahkan saja, kami menghargai. Cuman kalau saya boleh berpesan, jangan sampai Abilo cakap berutakan aja sini. Anda ini berbahaya sekali. Orang baik dan orang beriman akan berkaca pada sebuah kekalahan. Dia akan mengambil kesimpulan bahwa kekalahan tahun ini menjadi sebuah pembelajaran dan mengubah sikap dan strategi dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Sementara orang munafik dan haus kekuasaan akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menyudutkan orang lain dan menganggap orang lain melakukan kecurangan atas sebuah kemenangan yang mereka dapatkan. Kalau boleh kita pertanyakan, kalau Anda mendapatkan Gibran menjadi wakil Anda di pemilu 2004 kemarin, apakah Anda menyampaikan statement yang Anda sampaikan sekarang ini? Saya rasa tidak. Ingat
Ingat, token listrik semakin sedikit, semakin berisik. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Salam akal waras. Salam akal waras. Astagfirullah Pak Anies, ini bulan puasa loh Pak, masih sempat-sempatnya berpolitik di masjid pula. Pak, masjid itu digunakan untuk beribadah, ceramah yang bermanfaat, bukan untuk berpolitik. Padahal pemilu sudah berlalu, tapi masih sempat-sempatnya melakukan kampanye. Itu pun dia melakukan di masjid. Saya kurang tahu ini video lama atau baru, tapi saya lihat video ini diposting sehari yang lalu. Apa faedahnya berpolitik di masjid kalau nanti pada akhirnya memecah umat atau bangsa dan bikin ricuh? Itu loh. Bahkan di saat pendukungnya demo, Pak Anies cuma bisa diam dan dia tidak memberikan statement untuk menghentikan demo tersebut. Justru di saat pendukungnya sedang demo, dia malah membuat suasana semakin panas. Sorry to say, intinya Pak Anies ini belum siap menerima sebuah kekalahan. Alangkah indahnya kita hidup rukun, damai, dan saling toleransi antar sesama dan antar umat beragama tanpa adanya konflik atau permusuhan. Astagfirullahalazim, Pak Anies. Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Tujuan Bapak ke Sumber ngapain? Mau lihat dan situasi Sumbar karena habis kena bencana kan? Memberi bantuan juga kan? Sama juga berterima kasih kepada rakyat Sumbar karena Bapak unggul di Sumbar. Betul kan Pak? Itu di acara Jumatan atau di acara saat tarawih? Pak, yang hadir ke masjid itu sekarang Pak, bukan hanya pendukung Bapak pure, ada juga pendukung Bapak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Jadi nggak semua pendukung Bapak hadir di sana. Dan Bapak ngomongin itu di masjid lagi. Yang penting adalah promosi prestasi. Wah, emang waktu Bapak jadi gubernur Jakarta yang ngebantu nggak by koneksi juga promosinya. Saya tolong Bapak baca. Maksud saya adalah bukan saya nyuruh Bapak berhutang budi ya. Tapi Pak, tolong ingat aja loh gitu. Maksudnya kayak sadar diri loh gitu, maksudnya bahasa kasar. Iya, sadar diri ya kan. Wah, itu dia reaksi netizen yang menganggap tempat suci masjid kok dijadikan ajang politik. Sayang sekali ya kan. Padahal ini udah tanggal 16 kemarin, kunjungannya aturannya memberi semangat karena Sumbar lagi terkena bencana, malah ajang politik pula. Wah. Oke, sekian video dari saya. Wah.